Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang beranggotakan Ana Anjarsari dengan nomor terakhir NIM 060 dan saya Ukama Resmi dengan nomor terakhir NIM 063 yang akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko lembaga zakat. Pengertian risiko zakat. Risiko pengelolaan zakat merupakan risiko yang terkait dengan proses manajemen institusi zakat dalam mengelola dana zakat. Mengenai belum adanya standarisasi SOP dan SOM, standar operasional manajemen dalam pengelolaan dana zakat, kemudian tingginya biaya operasional LAS, lembaga amil zakat, risiko bercampurnya dana zakat dengan aset LAS sendiri, kemudian belum adanya praktek terbaik dalam pengelolaan zakat, kemudian penggunaan banyak bank dan banyak rekening untuk pengelolaan dana zakat, hingga kemungkinan bank tempat menyimpan dana zakat bermasalah atau dilikuidasi, yaitu merupakan kondisi yang mungkin dialami oleh institusi zakat dalam proses manajemen pengelolaan dana zakat. Kemudian risiko-risiko yang termasuk dalam risiko manajemen penyakuran dana zakat. Secara keseluruhan, risiko institusi zakat dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori risiko, yaitu strategis, edukasi, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Dari 5 kategori ini dapat dipecah ke dalam 11 jenis risiko yang dijabarkan lagi ke dalam 34 subjenis risiko, dan secara keseluruhan teridentifikasi menjadi 405 risiko. Dari keseluruhan 405 risiko ini, di dalamnya 31 risiko ekstrim, 193 risiko tinggi, 162 risiko moderat, dan 19 risiko rendah. Dengan demikian, lebih dari setengah dari risiko yang teridentifikasi di institusi zakat tergolong risiko tinggi dan risiko ekstrim, sehingga manajemen risiko institusi zakat menjadi sangat penting. Adapun risiko zakat, yang pertama, risiko penghimpunan dana zakat, kemudian pengelolaan dana zakat, kemudian manajemen penyaluran dana zakat, kemudian infrastruktur jaringan atau IT, kemudian kerjasama, pengembangan program, sisi kepemimpinan, kompetensi, kemudian kejahatan atau penipuan, kemudian risiko properti yang di dalamnya terdapat risiko manusia, ekonomi, dan bencana alam, kemudian amil dan relawan, kemudian muzaki dan mustahik, kemudian risiko kode etik, kemudian transfer zakat antar negara, kemudian risiko pelaporan dan pencatatan, kemudian risiko hukum, dan terakhir risiko kepatuhan. Jadi dapat disimpulkan jenis-jenis risiko zakat. Yang pertama, risiko strategis, kedua, risiko korporatif, ketiga, edukasi, keempat, operasional, yang kelima, properti, yang keenam, amil dan relawan, yang ketujuh, muzaki dan mustahik, yang kedelapan, transfer zakat antar negara, yang kesembilan, pelaporan dan pencatatan, yang ke-10, hukum, yang ke-11, risiko kepatuhan. Model manajemen risiko institusi zakat. Zakat adalah salah satu instrumen yang memiliki suatu nilai strategis dalam pembangunan masyarakat suatu negara. Zakat merupakan instrumen sosial yang memiliki dampak yang sangat signifikan apabila dikelola dengan baik dan profesional. Mengelompokkan zakat sebagai pilar redistribusi untuk membantu golongan sangat miskin dan golongan miskin keluar dari kemiskinan
dan akhirnya menjadi terinklusi secara finansial. Oleh karena itu, dalam pertemuan IDB Expert Meeting pada bulan Desember 2012 disepakati untuk menjadi instrumen tersebut sebagai bagian dari asesmen terhadap stabilitas sistem keuangan syariah suatu negara, dengan memperkenalkan suatu terminologi baru yang dikenal dengan nama Islamic Social Finance dan keuangan sosial syariah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerangka finansial Sector Assessment Program for Islamic Finance yang dikembangkan oleh IRTI IDB. Kerangka inilah yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menilai tingkat kesehatan sistem keuangan syariah sekaligus menjadi acuan dalam mengidentifikasi sektor-sektor dalam perekonomian yang berpotensi untuk memberikan dampak multiplier positif terhadap perkembangan perekonomian atau sebaliknya, menciptakan dampak sistemik negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Di antara komponen penting pada pembahasan zakat core principle atau ZCP adalah adanya aspek manajemen risiko pada pengelolaan zakat. Manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat baru di dunia Islamic Social Finance dan belum ada rumusan yang bersifat konkret yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Manajemen risiko selama ini dipelajari dan berkembang pada perusahaan-perusahaan yang bersifat komersial, termasuk pada industri keuangan syariah komersial seperti perbankan syariah. Sementara pada lembaga zakat, aspek manajemen risiko ini belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan para penggiat zakat dunia sampai kemudian hal tersebut didiskusikan dalam pertemuan IWG ZCP. Dalam dokumen ZCP, jenis risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzaki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antar negara. Fase dalam memodelkan manajemen risiko. Fase dalam memodelkan manajemen risiko pada institusi zakat terdiri dari 5 tahapan. Fase pembentukan konteks, identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan terhadap risiko. Fase pertama dimulai dengan pembentukan konteks yang identifikasi dari kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap para praktisi yang paham dengan lingkungan internal entitas institusi zakat serta dilanjutkan dengan penetapan tujuan. Fase kedua yaitu pengidentifikasian risiko dan dampaknya. Fase ketiga merupakan fase pengukuran risiko. Fase keempat adalah evaluasi risiko. Fase terakhir yaitu perlakuan terhadap risiko. Mengidentifikasi risiko lembaga zakat. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di institusi zakat. 2. Proses pengukuran manajemen risiko institusi zakat. 3. Mengembangkan heat map risiko institusi zakat. Proses mitigasi risiko institusi zakat. Tahapan dalam proses manajemen risiko berikutnya adalah perencanaan strategi mitigasi terhadap risiko yang telah diukur. Strategi mitigasi merupakan tindakan yang berupa teknik, proses, prosedur untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas entitas. Manajemen dalam meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh risiko. Wajib membangun perencanaan strategi mitigasi risiko. Secara garis besar, mitigasi risiko pada institusi zakat dapat dibagi menjadi 5 tingkatan tanggapan terhadap risiko, mulai dari tanggapan yang sederhana hingga tanggapan yang membutuhkan secara kompleks. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Bila ada salah dan kurang katanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.